Sebanyak 610 sekolah di DKI Jakarta, baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas, telah melaksanakan pembelajaran tatap muka sejak 30 Agustus lalu. Pemprov DKI pun mengklaim pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan di 610 sekolah itu berjalan dengan baik. Meski demikian, pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta masih dibagi dua, yakni sebagian siswa melakukan tatap muka dan sebagian lain melaksanakan secara daring. Jadwal pembelajaran pun hanya dilaksanakan 3 hari dalam sepekan, yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat dengan kapasitas 50% dari jumlah siswa. Kedepan, Pemprov DKI berencana melaksanakan pembelajaran tatap muka setiap hari dari Senin hingga Jumat. Meski demikian, rencana itu masih dalam pertimbangan dan melihat perkembangan dari hasil uji coba sekolah tatap muka yang dilaksanakan di 610 sekolah di Jakarta. Dengan demikian, diharapkan seluruh sekolah di DKI Jakarta dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka di awal Januari 2022. PTM berjalan dengan baik, seperti teman-teman lihat di berbagai kesempatan dan media. Kita akan terus memperbaiki dan sempurnakan, berselang, nanti dibersihkan, didesinfektan, mulai lagi sekolah, dibagi lagi siswanya secara bergantian ya, sekitar 2 minggu nanti. Jadi mudah-mudahan ini 610 sekolah pertama, nanti sudah dilanjutkan dengan 1.500 dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti di awal Januari sudah bisa memenuhi yang belum mendapatkan giliran. Mudah seluruh sekolah bisa dimulai di awal Januari seluruhnya mendapat kesempatan. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Krisdayanti mempertanyakan soal pengawasan dan pendampingan pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang sudah dilaksanakan di daerah-daerah dengan status PPKM level 1 hingga 3. Krisdayanti menyoroti pelaksanaan tatap muka khususnya di tingkat sekolah dasar terkesan dipaksakan mengingat anak-anak sekolah dasar belum divaksin tetapi sudah diminta untuk sekolah tatap muka. Ia menilai pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan 3 jam sehari dan dilanjutkan di rumah dinilai kurang efektif. Pengetatan indikator apa saja yang harus ada untuk diadakannya pembelajaran tatap muka? Misalnya presentasi orang tua yang sudah divaksinasi atau adanya surveillance secara reguler, dan bagaimana hasil evaluasi Kementerian Kesehatan dan Satgas atas pembelajaran tatap muka saat ini. Karena kalau di sekolah putri saya itu Pak, dipaksakan untuk pembelajaran tatap muka juga, hasilnya sepertinya kayak kurang maksimal karena anak-anak harus shifting sekolah hanya seminggu 3 kali dan hanya 3 jam, terus mereka harus melanjutkan lagi sekolah di rumah. Jadi ibaratnya mereka mungkin akan kelelahan untuk melakukan pembelajaran tatap muka kalau memang belum dirasakan aman secara total. Di sisi lain, vaksinasi bagi pelajar di beberapa daerah di Indonesia masih rendah. Salah satunya di Sulawesi Selatan. Hingga saat ini capaian vaksinasi bagi pelajar di Sulawesi Selatan baru 6%. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, pelajar tingkat SMA, SMK atau sederajat di Sulawesi Selatan berjumlah 335.000 orang. Dan yang sudah divaksin baru sebanyak 25.000 orang. Untuk mempercepat target vaksinasi bagi pelajar, Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Polda Sulawesi Selatan menggelar vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di SMA Negeri 9 Kota Makassar. Selain itu, pihak kepolisian juga bekerja sama dengan kepala sekolah untuk melaksanakan vaksinasi secara door-to-door atau jemput bola. Terus yang telah divaksin itu kurang lebih sudah 25.000, itu Sulawesi Selatan. Sementara di Makassar ini sudah sekitar 10.000 lebih yang sudah divaksin. Dari berapa siswa? Dari 56.000 siswa. Nah, sekarang kita menargetkan itu sekitar antara 7.500 sampai 10.000 untuk roadshow dari kerjasama dengan pihak Polda. Meski pembelajaran tatap muka di sejumlah daerah di Indonesia telah dilaksanakan, pemerintah mengimbau semua pihak, baik kepala daerah, kepala sekolah, guru maupun siswa, tetap waspada dan selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat, guna menghindari munculnya klaster sekolah atau klaster pendidikan. Tim Liputan Kompas TV.